Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tentunya. Senang sekali saya Ampun Adil berjumpa kembali bersama para pemirsa dalam program Nuansa Iman, di mana kita menghadirkan bintang tamu anak-anak muda yang inspiratif, inovatif, dan juga edukatif untuk kita nantinya saling sharing inspirasi nih. Tentunya untuk meningkatkan wawasan, keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saksikan terus Nuansa Iman yang hadir setiap hari mulai pukul 11 sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat anak-anak muda dimanapun berada juga bisa menikmati tayangan ini melalui siaran live streaming di YouTube dan juga Facebooknya TVRI Aceh Official. Masya Allah, pemirsa Nuansa Iman, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, khususnya bagi anak muda. Tentunya dengan tema yaitu pendidikan karakter. Bisa kita lihat bagaimana sesuatu yang beredar di sosial media maupun dimanapun, bisa kita lihat bahwa apakah kita dalam kondisi terbaik, kondisi karakter terbaik saat ini? Apakah anak muda kita dalam kondisi karakter terbaik? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Tentu tema ini akan kita bahas bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku Azhari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifahalukum Tengku? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Tengku Azhari pada hari bersama kita, yaitu beliau merupakan alumni dari Dayah Mudi Mesra Sembalanga. Dan saat ini beliau ialah PNS di Kementerian Agama yang bertugas di MSen 6 Aceh Tengah, Tengku ya? Ya. Masya Allah. Tengku, pada topik kali ini, tentu ini berbicara tentang fenomena yang beredar saat ini. Bisa kita lihat bahwa karakter kita, karakter anak bangsa yang seharusnya menjadi suri tauladan, namun justru malah miris untuk disaksikan. Nah, Tengku, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut pada segmen awal ini, kita bahas sedikit tentang apa sih itu pendidikan karakter. Nah, silakan Tengku Azhari. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba' Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan yang terbaik buat kita semua, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Baik, tema yang akan kita angkat pada hari yang berbahagia ini adalah tentang pendidikan karakter itu tanggung jawab siapa. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu kita akan jelaskan sedikit secara umum saja tentang definisi dari unsur utama dari tema kita hari ini, yakni pendidikan dan karakter. Berbicara tentang pendidikan karakter, pendidikan itu dalam bahasa Arab diartikan dengan tarbiyah. Iya. Tarbiyah itu berasal dari asal kata rabba yurabbi tarbiyah, yang artinya adalah pendidikan yang orientasinya adalah untuk tazkiyatun nufus, berorientasi kepada etika, perilaku, akhlak, tingkah laku manusia. Nah, ini pengertian dari tarbiyah. Berbeda dengan ta'lim. Ta'lim itu asal katanya dari allama yu'allimu ta'lim. Dia orientasinya lebih kepada intelijensi, lebih kepada intelektual, kecerdasan. Nah, itu ta'lim. Nah, terkait dengan pendidikan, pendidikan itu adalah tarbiyah. Nah, jadi orientasinya itu adalah kepada akhlak, kepada tingkah laku dan karakter manusia. Nah, ini pengertian dari pendidikan. Kemudian karakter. Arti daripada karakter itu bisa diartikan ya seperti tadi kita sampaikan. Karakter itu bisa diartikan dengan tingkah laku, perilaku, tabiat, watak seseorang, etika,
dan yang lain sebagainya. Nah, itu pengertian daripada karakter. Maka sebenarnya pendidikan karakter itu adalah dua kata yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Karena memang pendidikan itu orientasinya ke karakter, berbeda dengan ta'lim tadi. Nah, karena kalau ta'lim itu artinya proses pemberian ilmu pengetahuan. Jadi orientasinya kepada kecerdasan. Sementara pendidikan ini yang dalam bahasa Arab tadi artinya adalah tarbiyah, itu orientasinya kepada karakter. Maka pendidikan karakter ini adalah kata yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya, seperti itu. Berarti kata memang sudah sama maknanya, bisa mungkin satu arah tujuan, ya. Iya, memang tujuan pendidikan itu untuk karakter sebenarnya. Untuk karakter, ya. Ya, memang tadi sudah dijelaskan sedikit tentang definisi dari pendidikan dan karakter. Nah, namun di balik itu kita juga harus mengetahui apa sih urgensi, kenapa harus ada pendidikan karakter ini? Apa pentingnya pendidikan karakter ini? Ya, baik. Tujuan kita hidup di dunia, orientasi kita hakikatnya adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Ya, kesuksesan kita hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah ketika kita mencapai kesuksesan di akhirat nanti. Nah, jadi sukses itu bukan patokannya dunia, tapi akhirat. Dan untuk mencapai kesuksesan akhirat ini, salah satunya adalah dengan pendidikan karakter. Ya, karakter manusia itu apa ya? Setiap manusia memiliki karakter. Iya. Setiap manusia memiliki perilaku, tingkah laku, akhlak, karakter. Dan karakter ini secara bahasa bisa terbagi dua. Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Sehingga akhlak itu sendiri ada akhlak yang mahmudah ataupun akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Benar. Juga ada akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Nah, maka tujuan daripada pendidikan karakter ini adalah untuk mengarahkan karakter ataupun tingkah laku, perilaku yang dimiliki oleh seseorang ke arah yang lebih baik, ke arah yang baik. Nah, sehingga kesuksesan akhirat itu nanti bisa tercapai. Nah, itu urgensinya pendidikan karakter. Iya. Memang hal ini sangat memiliki peran ya dari pendidikan karakter ini, khususnya nih untuk anak muda. Nah, sebelum kita bahas tadi siapa, sesuai dengan tema kita, siapa yang bertanggung jawab. Nah, mungkin kita lihat terlebih dahulu nih dari objek. Nah, pendidikan karakter ini kan adalah biasanya ditujukan kepada seseorang, ataupun ada yang melakukan, ada yang mendidik, dan juga ada yang dididik. Nah, kira-kira nih, selain anak muda, sejak kapan sih seharusnya pendidikan karakter ini dilakukan? Kalau pertanyaannya sejak kapan, yang pertama objeknya dulu ya. Yeah. Yang pertama objek dari pendidikan karakter itu sebetulnya semua orang, baik orang tua, anak muda, lebih-lebih lagi tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Karena semua orang karakternya itu harus baik, gitu. Nah, setiap manusia itu harus punya karakter yang baik. Karena dengan karakter yang baik itu akan mencapai kesuksesan di akhirat nantinya. Jadi kalau masalah objek berarti semuanya. Kemudian ada suatu pertanyaan tentang kapan waktu terbaik untuk melakukan pendidikan karakter, untuk membina pendidikan karakter itu. Nah, di sini kita membahas yang spesifik saja, pendidikan karakter yang kita khususkan untuk generasi muda atau untuk anak-anak di usia pelajar. Karena memang yang sangat harus kita fokuskan, yang sangat urgent itu adalah untuk mereka, gitu, untuk generasi muda. Karena agama dan negara ini di tangan mereka, di tangan pemuda. Nah, kalau orang yang sudah tua, yang fisiknya sudah lemah, bukan tidak penting juga, tapi yang muda-muda ini yang lebih penting lagi. Nah, karena kemana mereka akan membawa bangsa dan negara sekaligus agama ini ke depan. Itu untuk diprioritaskan untuk anak muda ya. Iya. Ya, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Insya Allah. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mendidik generasi muda, mendidik karakter mereka?
Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya itu sebelum mereka lahir. Iya. Sebelum mereka lahir, bahkan ketika kita sedang mencari calon ibu untuk anak-anak kita. Nah, dari situ bahkan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pendamping hidup yang baik, maka kita harus perbaiki dulu perbaiki diri dulu. Dari diri sendiri dulu. Ya, perbaiki diri dulu, baguskan akhlak kita, baguskan karakter kita. Insya Allah Allah akan kirimkan pendamping yang juga baik karakternya. Nah, ketika nanti dua orang yang berlainan jenis yang memiliki karakter yang baik ini bersatu, otomatis outputnya nanti ataupun keturunan yang lahir dari mereka adalah keturunan yang punya karakter, karena sudah dibina dari jauh-jauh hari. Ada satu kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah seorang yang luar biasa sekali, luar biasa, kecerdasannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dan ternyata di balik kehebatan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i ini memiliki orang tua yang juga solihnya luar biasa. Nah, pernah ada satu kisah ayahnya Imam Syafi'i yang bernama Syekh Idris bin Abbas. Beliau ini dengan tanpa sengaja memakan buah buah apel yang hanyut di sungai tanpa sengaja, sehingga pada akhirnya, singkat cerita saja, beliau ini mencari pemiliknya karena dia takut makanan yang dia makan itu makanan yang haram, karena makanan yang haram itu sangat berpengaruh untuk karakter, ya, untuk hati. Makanan yang haram itu akan mengotori hati. Ketika hati kita kotor, maka kita tidak akan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, jadi singkat ceritanya, Syekh Idris ini mencari pemilik kebun sampai akhirnya berjumpa, dan kemudian ada satu syarat, dia minta maaf, ada satu syarat baru pemilik kebun ini memaafkan beliau, dengan syarat yang pertama, Syekh Idris ini harus merawat kebun apelnya selama 1 bulan. Dan ternyata dalam 1 bulan itu pemilik kebun ini memantau tingkah laku Syekh Idris ini. Ternyata beliau ini melihat Syekh Idris ini orang salih, orang salih. Setelah 1 bulan berlalu, Syekh Idris bertanya lagi kepada pemilik kebun ini, apakah ada hukuman lain yang harus dijalani agar pemilik kebun ini mengikhlaskan apel yang sudah masuk dalam tubuhnya tadi. Ada, katanya. Dan hukuman ini berat. Nah, kamu harus menikahi putri saya, katanya. Putri saya itu cacat, buta matanya, lumpuh anggota fisiknya, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, bisu dia, tuli. Akhirnya Syekh Idris berpikir, daripada nanti dia masuk neraka, ya karena memang ada hadis Nabi kan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah lebih layak tempatnya. Jadi karena beliau ini teringat kepada hadis ini, dia tidak ingin menjadi penghuni neraka hanya karena buah apel yang dia makan. Akhirnya dia setuju untuk menikahi putri yang dia anggap dalam tanda kutip cacat tadi. Ya. Singkat ceritanya, ternyata putrinya pemilik kebun apel ini ternyata tidak cacat sama sekali. Fisiknya sempurna, luar biasa. Wanita salehah. Ya, di luar ekspektasi. Ternyata, singkat cerita, Syekh Idris bertanya kepada pemilik kebun ini, bagaimana maksud Anda mengatakan bahwa anak Anda cacat, buta, bisu, tuli, dan lain sebagainya? Ternyata maksudnya, maka baru dijelaskan. Maksud anak saya itu buta matanya, tidak pernah melihat yang haram. Buta dari hal-hal yang haram. Telinganya tuli daripada mendengar yang haram. Mulutnya bisu, tidak pernah digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang haram. Tangannya lumpuh, tidak pernah dipergunakan untuk mencuri ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kakinya lumpuh, maksudnya tidak pernah dipergunakan kakinya untuk melangkah kepada hal-hal yang haram. Nah, jadi ternyata itu penafsiran dari cacat tadi sebenarnya. Dan kemudian dari pernikahan ini, singkat cerita, lahirlah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini kita kenal bagaimana keilmuan beliau, bagaimana kesalihan beliau, bagaimana sehingga jadi imam mujtahid besar. Jadi imam mazhab kita bahkan. Imam mazhab kita saat ini ya. Memang itu merupakan pelajaran sangat penting ya. Ya, bagaimana apa yang kita input ke dalam diri kita
itu sangat berpengaruh pada outputnya. Iya, ya. betul. Ya, Input itu mempengaruhi output. sangat mempengaruhi output ya. Ya. Jika kita mengisi hal-hal dengan hal-hal yang buruk, maka yang buruk pula. Iya, Gitu ya. betul. Berarti istilahnya seperti kita menanam. Jika benih yang kita tanam adalah benih yang tidak bagus, maka tidak bagus pula. Gitu. Ya, Dan jadi ini merupakan peran pesan-pesan penting nih untuk orang tua kita, bagaimana beliau ya dalam kesehariannya. Berarti harus introspeksi diri juga. Ya, Tengku Azhari. Jadi memang tadi udah sekilas kita lihat bagaimana suri tauladan dari Imam Syafi'i. Nah, kira-kira nih kita bahas lebih dalam mungkin bagaimana sih Islam. Nah, tentu dalam Islam kita sudah diajarkan ini pendidikan karakter ini. Nah, namun untuk pencerahan kita bersama nih, khususnya nih para anak-anak muda mungkin yang ingin merencanakan. Tadi kita bahas bahwa kita mulai dari mana untuk membina pendidikan karakter, yaitu dari kita sendiri. Apakah sebelum menikah, apakah timbul seperti ya program pranikah atau semacamnya seperti itu. Iya. Nah, jadi bagaimana sih Islam itu memandang dari pendidikan karakter untuk pencerahan kita bersama? Iya. Suri tauladan yang terbaik bagi kita adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka jadi kalau kita tanyakan siapa yang harus kita jadikan contoh teladan dalam pendidikan karakter ini, ya tidak lain Rasulullah. Dalam kehidupan sehari-hari beliau, beliau ini adalah salah seorang Rasul yang setiap langkah beliau, setiap hari-hari yang beliau lalui itu mengandung pelajaran yang berharga semuanya untuk kita. Terkait dengan pendidikan karakter, seperti salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak Nabi Muhammad itu selalu makan menggunakan tangan kanan. Nah, ini salah satu pendidikan karakter juga yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari, karena itu memang aktivitas harian. Makan dengan tangan kanan, kemudian membaca bismillah, kemudian makan minum sambil duduk. Nah, ini bagian dari pendidikan karakter yang harus kita terapkan untuk anak-anak kita. Ya. Dimana saat ini banyak kita melihat, bahkan saya melihat sendiri di tempat saya masih banyak tuh siswa-siswi yang makannya sambil jalan. Makannya sambil jalan, kemudian ada yang pakai tangan kiri dan tidak membaca bismillah. Jadi itu PR buat kita juga, gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang memang mungkin menurut mereka itu hal biasa gitu, makan sambil jalan, tangan kiri tidak duduk gitu kan. Itu hal biasa, tapi sebenarnya itulah hal yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Ini bagian dari pendidikan karakter, dari dasar seperti itu. Iya, ini memang menjadi dasar sekali ya. Dasar sekali. Nah, Tengku Azhari, mungkin setelah ini pesan-pesan berikut kita akan bahas lebih lanjut bagaimana nih kehadiran teknologi nih yang membuat kebiasaan anak-anak muda ini mungkin menjadi pengaruh dari minimnya karakter. Namun akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Nuansa Iman. Baik pemirsa Nuansa Iman, terima kasih bersama kami dalam Nuansa Iman hari ini, tentunya bersama Tengku Azhari. Masya Allah, Tengku Azhari masih tentang pendidikan karakter, khususnya anak-anak muda. Tadi kita sudah sedikit menyentuh dari definisi dan juga bagaimana kisah Imam Syafi'i, beliau dan juga orang tua beliau dalam mendidik beliau, dan tentunya suri tauladan kita Rasulullah SAW. Nah, memang setiap zaman itu memiliki permasalahan tersendiri. Setiap zamannya ada perbedaan. Dan tentunya pada zaman kita hari ini kehadiran teknologi, kehadiran sosial media, dan juga adanya game online maraknya sekali hari ini, khususnya anak-anak muda kita ataupun di bawah usia anak muda, rentangan mungkin ya masih sekolah SD maupun SMP ini banyak menghabiskan waktu untuk main game online. Nah, dan ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita juga telah menyatakan bahwa game online ini
dapat merusak moral dari anak-anak tersebut. Nah, dalam hal ini bagaimana pandangan Teguh Azhari? Berbicara tentang teknologi, ya, karena memang teknologi itu adalah hari ini kita tidak bisa lepas dari teknologi, Iya. ya, karena memang sudah dunianya seperti itu. Di satu sisi, teknologi itu sangat membantu kita. Di satu sisi, Di satu sisi, ada sisi positifnya berarti. ya, ada sisi positif. Iya. Di sisi lain, teknologi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang memiliki sisi negatif yang juga tidak kecil. Iya. Tentunya kalau tidak dikelola dengan Dikelola baik. dengan begitu. baik. Nah, katakanlah seperti sekarang ini, salah satu alat yang kita gunakan di era teknologi ini adalah gadget seperti smartphone. Jadi kalau penggunanya tidak smart, ya, jadi smartphone itu bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya sebenarnya. Di samping dia juga punya manfaat yang luar biasa juga. Akses informasi itu bisa diakses dari mana saja. Informasi yang bermanfaat itu banyak. Dan yang negatif juga banyak. Ya. Jadi istilahnya kalau sekarang ini memberikan gadget untuk anak itu harus betul dalam pengawasan orang tua. Iya. Ya, ini menjadi pilihan ya, karena memang ada baik dan ada buruk. Ada baik dan ada buruk. Tentu dalam pilihan ini si anak tidak bisa memilih di antara keduanya pasti. Karena memang ini adalah peran orang tua, bisa kita lihat ya. Nah, ini bagaimana sih seharusnya orang tua di sini untuk dalam hal ini? Dalam terkadang bisa kita lihat bahwa di saat anak nangis, di saat anak sedang apakah dalam kondisi dalam kondisi tertentu, justru orang tua malah melalaikan, ya udah dikasih HP aja lah, biar lalai gitu, biar orang tuanya nggak repot-repot gitu. Betul. Nah, ya, jadi umumnya memang seperti itu. Umumnya seperti itu. Ya walaupun seperti itu, tetap sebagai orang tua kita harus cerdas juga, harus pintar-pintar bagaimana semaksimal mungkin. Ya, kalaupun mungkin tidak bisa ataupun kita tidak bisa menghindari 100%, paling tidak kita minimalisir. Kita minimalisir memberikan gadget untuk anak. Ya, seperti itu. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa umumnya anak-anak kita ini belum bisa menempatkan sesuatu yang positif pada tempatnya. Nah, jadi banyak hal negatif yang ada pada gadget ini. Artinya, jadi istilahnya memberikan handphone, memberikan gadget kepada anak itu seolah kita memberikan pisau. Memberikan pisau kepada anak. Jadi kalau pisau itu adalah satu benda yang punya manfaat juga dan bisa jadi suatu benda yang memudaratkan juga seperti itu. Nah, jadi untuk anak-anak yang menurut kita sebagai orang tua, kan kita paham bagaimana karakter anak kita. Paham kita bagaimana. Nah, jadi bagi anak-anak kita yang belum paham cara menggunakan teknologi untuk hal yang baik, itu harus kita jaga, harus kita kontrol, harus kita periksa itu handphonenya setiap hari. Nah, harus kita periksa handphonenya. Jadi harus meningkatkan tingkat kontrolnya lagi ya. Parental control itu harus ditingkatkan. Iya, karena bisa kita lihat bahwa terkadang anak-anak ini timbul kecanduan, bahkan di saat HP-nya diambil ketika dia sedang asik bermain, ini justru malah menambah masalah bagi orang tua. Bahkan bisa nangis, bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu akibat karena memang akses diberikan 100%, tidak diawasi, tidak dibatasi. Jadi efeknya seperti itu. Ini memang bagus sekali untuk orang tua. Mungkin ini untuk pengingat kita bersama ya, bahwa jangan terlalu memanjakan anaknya dengan alat-alat smartphone yang saat ini. Karena tentunya dari kata sendiri smartphone. Jadi jika kita tidak menggunakannya dengan smart, maka tentu akan menjadi bumerang nih untuk diri dan kita bersama. Nah, Tengku Azhari, masih seputar tentang pendidikan karakter, bisa kita lihat bahwa pemerintah kita sudah menggaung-gaungkan, bahkan kita sudah masuk di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah bisa kita temukan mungkin ya, di daerah kota mungkin sudah sedikit dalam kondisi terbaik lah untuk tingkat karakternya mungkin.
Tapi bisa kita lihat bahwa mungkin ke daerah-daerah tertentu, daerah terpelosok, di mana memang ini masih sangat kurang. Bahkan contoh mungkin pengalaman kita bersama bahwa misalnya kita mengajar di salah satu sekolah mungkin di terpencil, di mana memang murid-muridnya mungkin asik bolos, ya lebih mementingkan main daripada untuk sekolah. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab siapa, ya? Karena memang timbul stigma bahwa di sekolah ini adalah PR-nya guru agama, ini PR-nya guru PPKN yang harusnya membina akhlak mereka. Nah, dalam pandangan ini, Tungku Azhari sebagai guru MSN 6 di Aceh Tengah, ya, ini bagaimana Tungku pengalaman pribadi? Baik, jadi kembali lagi ke tema kita hari ini, pendidikan karakter itu tanggung jawab siapa? Gitu ya. Maka jawabannya itu tanggung jawab semua pihak, dari atas sampai ke bawah, ya. Dari atas, pemerintah. Dimulai dari pemerintah. Mulai dari pemerintah yang memangku kebijakan tentang pendidikan khususnya, itu harus betul-betul menggalakkan pendidikan karakter. Harus ada aturan, harus ada kebijakan yang memang mengatur tentang fokus pada pendidikan karakter. Dari segi pemerintahnya, pemerintah di yang paling atas ya. Kemudian turun ke bawah lagi, ada pemerintah yang lebih bawah, seperti di kabupaten, di kecamatan, di desa. Nah, desa itu kan bisa kita istilahkan sebagai negara terkecil, dipimpin oleh seorang presiden yang namanya kepala desa. Gitu. Nah, maka presiden yang ada di desa ini juga harus turut andil, karena mereka juga bagian dari pemerintah, kaki tangan pemerintah, harus turut andil dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di masyarakat di mana beliau pimpin. Seperti itu. Itu yang pertama dari pemerintah. Masyarakat juga punya tanggung jawab dalam hal pendidikan karakter untuk anak-anak di mana mereka tinggal. Kemudian juga guru juga punya andil besar dalam pendidikan karakter di lembaga pendidikan di mana mereka bekerja. Namun ada yang lebih dulu punya kewajiban sebelum masyarakat, sebelum pemerintah. Ada pihak yang lebih dulu harus bertanggung jawab dalam hal pendidikan karakter. Siapa mereka? Itu adalah orang tua. Orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, madrasatul ula. Nah, ibu ini adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ya. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa pihak paling pertama yang punya tanggung jawab dalam hal pendidikan karakter itu adalah orang tua. Lebih spesifik lagi, ibu. Ya. Mengapa ibu, bukan ayah? Karena orang yang setiap saat bersama anak itu adalah ibu. Nah, sementara ayah ini bisa kita katakan jabatannya adalah Menteri Ekonomi yang tugasnya mengurus finansial keluarga. Menhan. Ya. Gitu ya. Jadi ayah ini karena beliau ini jabatannya Menteri Ekonomi, mengurus finansial, jadi jarang di rumah. Jarang di rumah. Nah, sibuk mengurus finansial keluarga, finansial dan sebagainya. Jadi yang membersamai anak setiap saat itulah ibu. Makanya Nabi katakan madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Nah, maka ini juga menjadi pelajaran bagi para ibu ya yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini sekarang ataupun yang menyaksikan rekaman nantinya. Para ibu itu harus paham tentang pendidikan karakter. Karena mereka yang menjadi cikal bakal seorang anak ini berkarakter. Apa? Kan ada istilahnya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Artinya apa? Karakter seorang anak ini tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, maka anaknya juga insya Allah akan jadi baik. Ya, kalau bahasa Acehnya kiban cerah menan bekah. Ya, bagaimana kira-kira seperti itu hancurnya. Ya, makanya juga kita sebagai laki-laki yang dan ini khususnya kepada yang masih jomblo yang ingin mencari pasangan. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, jadi wanita itu dinikahi karena 4 aspek. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya,
Yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Fasfar bidzatid din, kata Nabi. Maka pilihlah yang agamanya bagus. Itu agama terlebih dahulu ya. Pilihlah agamanya yang bagus. Walaupun dalam hadis itu agama di urutan terakhir. Oh. Tapi penekanannya di situ. Penekanan. Pilihlah yang agamanya bagus, terlibat yadak, maka kamu akan beruntung. Mengapa beruntung? Ya karena istri kita adalah calon dari ibu anak-anak kita nantinya. Dan dialah yang akan membimbing anak-anak kita nanti. Iya. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i tadi. Bukan hanya ayahnya Imam Syafi'i yang salih, ibunya juga luar biasa salihahnya. Nah, ibunya Imam Syafi'i. Nah, ini menarik nih Tengku Azhari. Ini untuk apa? Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah ya untuk anak muda. Nah, Tengku Azhari, ini insya Allah kita akan bahas lebih lanjut nih setelah iklan-iklan berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan bersama Tengku Azhari membahas bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan ini untuk calon-calon nih yang akan menikah. Tetap di Nuansa Iman. Nah pemirsa, sahabat Nuansa Iman, dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami dalam program Nuansa Iman hari ini, tentunya bersama Tengku Azhari, bintang tamu kita. Masya Allah Tengku. Tadi Tengku kita sudah bahas sedikit tentang kriteria ya, kriteria bagi untuk anak muda nih sebelum menikah. Mungkin bisa dilanjutkan Tengku, karena ini sangat penting nih sebenarnya. Apalagi ini saya nih anak-anak muda, insya Allah anak muda pemirsa dimanapun berada ya, yang ingin mau mendekati, mungkin lagi mencari-cari, kadang linglung ataupun dia tidak tahu harus apa sih yang harus menjadi kriteria. Nah ini mungkin bisa sedikit. Ya, dia sebagai kata-kata penyemangat ya. Semua akan nikah pada waktunya. Iya, semua akan indah pada waktunya. Jadi kalau memang ada di antara anak-anak muda yang sedang mencari dan belum ketemu, itu artinya Allah masih memberikan peluang untuk usaha lebih giat lagi, perbaiki diri, memantaskan diri dulu. Iya benar. Insya Allah kalau sudah saatnya tepat, Allah akan kirimkan itu insya Allah. Yang terbaik, bukan? Yang terbaik. Dan kemudian setelah ikhtiar tentunya harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang apapun yang terjadi ini dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari pasangan hidup misalnya. Kemudian jangan lupakan doa. Ya. Minta kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik. Yang betul-betul bisa menjadi pendamping hidup yang akan bersama-sama menuntun jalan ke surga, seperti itu. Berarti ikhtiar yang utama dilanjutkan dengan doa, dan terakhir adalah pasrah pada Allah. Apapun keputusan Allah, yakinlah itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Kita berusaha, hasilnya yang tentukan adalah Allah. Nah, seperti itu. Ya. Baik Teguh, memang ini menarik sekali ya. Namun mungkin tadi kita sempat bahas ya, ini masalah teknologi tadi. Kita balik lagi sedikit karena kita belum terlalu masuk ke dalam nih Teguh. Karena kehadiran game online, memang ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, tapi bisa kita lihat bahwa fenomena belakangnya ini, bahwa muncul game online ini banyak sisi negatifnya, kelalaian dan hal lain sebagainya. Nah, apa justru diblokir aja atau enggak sih ini? Atau kayak mana sih mendapat Tengku sebagai guru nih, sebagai salah satu pelaku dari yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter? Baik, ya terkait dengan game online ini adalah pembahasan yang menarik untuk dibahas ya. Segala sesuatu itu memang ada sisi negatif dan positif. Segala sesuatu, bahkan dalam Al-Quran sendiri khamar, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membahas tentang khamar itu, ada khamar itu sendiri ada manfaat dan mudarat, cuman mudaratnya lebih besar, sehingga diharamkan. Sehingga diharamkan. Game online ada manfaat dan mudarat juga. Ya walaupun mungkin manfaat bagi hal-hal pemain game itu sendiri itu sangat bermanfaat baginya, karena dengan main game itu dia akan merasa senang, bahagia, dia tidak memikirkan tentang betapa banyak waktu yang tersita dengan sebab dia bermain game itu. Khusus untuk pelajar sendiri, kita tidak merekomendasikan game untuk pelajar, dan kami selalu di sekolah kami selalu menekankan kepada para siswa untuk jangan sampai kalian habiskan waktu kalian untuk main game. Kita jelaskan apa efek-efek samping yang ditimbulkan.
Apalagi beredar informasi beberapa waktu lalu tentang efek negatif dari game online. Untuk itu sisi negatifnya sangat luar biasa sekali. Ada yang bahkan sampai ke gangguan kejiwaan seperti itu kan. Ada itu yang. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang tubuh kita butuh istirahat. Otak kita butuh istirahat, tapi kita paksa. Nafsu kita memaksa kita untuk, karena memang itu sesuai dengan hawa nafsu kita, game itu. Jadi ketika misal otak kita butuh istirahat, kita paksa untuk main game, maka otak kita ini akan hang, istilahnya hang. Maka akan ada berita viral tentang seorang anak yang gangguan mentalnya terjadi gangguan karena memang waktunya terlalu banyak dihabiskan untuk main game. Belum lagi interaksinya dengan orang tuanya juga bermasalah, dengan teman-temannya. Kita lihat bagaimana permainan kita zaman dulu sebelum gadget itu hadir. Kita komunikasi dengan teman-teman luar biasa, dengan orang tua. Hari ini saya pernah melihat dengan mata saya sendiri. Ada seorang anak ketika dipanggil oleh orang tuanya, iya mak, gitu. Tangannya seperti ini. Tetap di ini. Jadi karakternya itu, adabnya itu sudah hilang. Iya, benar. Dengan sebabnya itu. Makanya di sekolah kita tekankan itu, jangan sampai itu terjadi. Nah seperti itu. Terkait dengan tadi pemblokiran, ya, ada sekitar bulan Juni, saya pernah membaca sebuah artikel tentang permintaan dari seorang bupati di wilayah Indonesia, kalau tidak salah saya di Bengkulu, Bupati Bengkulu, yang mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk memblokir game online seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire dan sejenisnya. Kalau saya secara pribadi dan saya yakin juga banyak pihak yang mendukung, ya, kalau saya lebih baik diblokir saja. Kalau menurut saya secara pribadi, karena memang itu adalah salah satu cara yang paling efektif, ya. Apalagi kata Menkominfo, untuk pemblokiran game online itu tidak bisa dilakukan secara per daerah. Jadi kalau sudah diblokir oleh Kominfo itu secara nasional begitu. Jadi walaupun yang minta dari daerah, nggak bisa untuk daerah Bengkulu saja nggak bisa diblokir. Jadi seluruh nasional itu. Cuman informasi yang saya baca di artikel tersebut, Menkominfo juga sedang mempertimbangkan bisa diblokir game online itu jika memang pada game tersebut terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan kalau kita lihat fakta sekarang itu banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan sebab adanya game online itu. Banyak hal-hal negatif terjadi. Seperti tadi, akhlak kepada orang tuanya hilang. Kemudian interaksi sosial hilang. Jadi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Waktu belajarnya hilang. Bahkan saya sempat pernah melihat ada satu sesi simulasi ujian di sekolah. Kita sedang melakukan simulasi ujian. Karena kita sedang dalam masa pandemi, otomatis ujian itu kan online. Menggunakan gadget, baik itu laptop ataupun handphone. Nah, yang menggunakan handphone, yang kita sayangkan, ada di antara siswa-siswi itu yang memanfaatkan gadget itu bukan untuk belajar menghadapi ujian, tapi main game. Ini kan masalah besar untuk pendidikan. Benar. Ya, ini masalah besar untuk pendidikan kita. Jadi seperti itu. Jadi justru untuk melalaikan ya. Jadi memang walaupun dibalik sisi positifnya yang karena bisa kita tahu bersama bahwa dari sisi game online ada yang orang belajar bahasa Inggris. Dan memang ada sedikit mungkin manfaat yang bisa diambil, namun tingkat mudaratnya yang lebih besar. Mungkin ini harus dijauhi, bahkan ya mungkin harus diblokir ya supaya memang kalau kita bilang untuk pembatasan satu daerah itu memang tidak bisa. Betul. Ya, memang Teguh untuk pendidikan karakter ini, misalnya dimulai dari sebelum lahir bahkan bagi orang tua ataupun dari usia dini, di mana juga Menteri Pendidikan juga menggaungkan untuk pendidikan karakter melalui usia dini untuk ibu-ibu. Nah, bagaimana nih jika memang anak-anak yang sudah rusak karakternya? Apalagi ini untuk anak-anak muda nih. Mungkin ada yang menyaksikan anak-anak muda yang di rumah, dia mungkin tertegun hatinya, merasa hatinya ini kayaknya nih saya sudah salah nih. Ini gimana sih cara baliknya? Apa sih yang harus saya lakukan nih? Kira-kira nih tunggu untuk pencerahan nih kita bersama. Baik. Bagi yang sudah terkontaminasi, ya.
Ya, istilahnya terkontaminasi. Lagi sudah terkontaminasi, yang tingkat keparahannya sudah Akut gitu sudah ya. akut gitu ya. Harus isolasi mandiri atau tidak? Eh, Caranya apa ya? Caranya yang pertama tetap kita Yang dasar berserah diri kepada Allah Subhanahu berserah wa diri taala. kepada Allah. Ya. Orang yang dosanya sudah luar biasa saja diampunkan oleh Allah Iya, Subhanahu wa taala. Apalagi ini cuman masalah seperti ini gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pemilik hati setiap hamba. Iya. Ya. Jadi itulah kembali kepada manajemen hati tadi. Kalau kita serius mau kembali, insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Ya. Iya. Siapa saja yang memang serius kembali kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, gitu. Iya. Baik, Tunggu, memang jika memang sudah terkontaminasi, maka hal yang utama itu yaitu pertama kembali kepada Allah ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, namun Tunggu Tetap harus ada upaya-upaya yang kita lakukan yang juga. lainnya ya. Ya, Tunggu, ini selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut nih, tentunya setelah iklan-iklan berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nuansa Iman. Pemirsa Nuansa Iman, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program Nuansa Iman kita hari ini yang membahas tentang pendidikan karakter itu tanggung jawab siapa sih. Nah, Teguh Azhari, kita ini sudah panjang lebar tadi bahas tentang apa itu pendidikan karakter dan juga hal-hal yang siapa yang bertanggung jawab tadi sudah kita secara umum ya kita lihat, dan juga apa yang harus dilakukan nih kalau anak muda sudah terkontaminasi, sudah akut ya, sudah akut nih, udah merasa bahwa saya ini sudah parah banget nih karakter, mungkin ada tertegun ya di dalam hati ya. Jadi memang harus tadi yang kita lakukan adalah pertama adalah pasrah pada Allah terlebih dahulu. Nah, pada segmen ini kita mau bahas nih gimana sih, apa sih maksudnya yang menjadi pembentuk dari karakter itu sendiri. Hal-hal apa saja nih? Baik, saya ingat kata guru saya ketika saya masih aktif di Daya. Kata guru saya, ada 2 faktor penting yang akan mempengaruhi karakter seseorang. 2 faktor ini akan sangat berpengaruh. Kalau 2 faktor ini baik, maka seseorang itu akan baik, karakternya akan baik. Dan kalau 2 faktor ini buruk, maka karakter seseorang itu akan buruk. 2 hal itu adalah yang pertama lingkungan. Yang pertama lingkungan, yang kedua adalah pendidikan. Nah, lingkungan ini termasuk dalamnya lingkungan keluarga, kemudian lingkungan di sekolahnya juga, dengan siapa dia bergaul, lingkungan di masyarakat. Nah, jadi 3 lingkungan. Lingkungan keluarga, maka ciptakan, kalau berbicara lingkungan keluarga, itu yang berperan siapa? Orang tua. Kembali ke orang tua tadi. Orang tua harus betul-betul menciptakan lingkungan yang berkarakter ukhrawi di rumahnya. Yang orientasinya untuk kebahagiaan akhirat. Yang kedua lingkungan sekolah. Nah, berbicara lingkungan sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja guru-gurunya. Nah, guru-guru juga harus menciptakan lingkungan yang islami di sekolahnya. Yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, di sini tugas masyarakat. Tugas kepala desa di situ, dan tugas masyarakat pada umumnya untuk menciptakan lingkungan yang islami di daerahnya. Maka salah satu solusinya mungkin ya, kalau untuk masyarakat, mungkin salah satu solusi alternatif yang bisa menjadi solusi itu adalah dengan anggota masyarakat itu sendiri mengikuti kajian-kajian. Di setiap desa itu oleh kepala desa mestinya membuat satu majelis agar sehingga orang-orang dewasa baik laki-laki maupun wanita mengikuti kajian. Dan di situ nanti akan dibahas bagaimana apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menciptakan lingkungan yang berkarakter. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama, lingkungan. Kemudian yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan karakter seseorang. Kalau pendidikan baik, maka karakter juga akan baik. Kalau pendidikannya buruk, maka karakter seorang anak juga akan buruk. Maka
Tugas siapa ini memilih pendidikan kepada seorang anak? Yang pertama kembali lagi kepada orang tua tadi. Maka orang tua juga harus pintar, orang tua juga harus cerdas dalam memilih pendidikan. Pendidikan seperti apa yang memang betul-betul mendidik karakter seorang anak. Nah, itu tugas orang tua. Iya. Tugas dan kewajiban orang tua. Nah, Benar. Memang selain tadi keluarga dan masyarakat, memang ada salah satu teman tadi ya, teman bergaul apakah di sekolah. Nah, ini boleh nggak nih, misalnya orang tua mendikte anaknya untuk memilih teman seperti ini dan teman seperti ini gimana Tengku nih? tentang masalah memilih teman, ada satu kitab namanya Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Itu artinya Ta'limul Muta'allim mengajarkan para pelajar cara belajar. Nah, itu kitab itu dibahas ketika awal sekali kami masuk pesantren, itu kitab yang paling dasar dibahas. Itu kitab intisarinya untuk pendidikan karakter. Ya. Jadi dalam kitab itu ada pembahasan khusus tentang memilih teman. Ya. Ada pembahasan khusus memilih teman. Nah, artinya teman kita juga berpengaruh kepada kita. Sedikit banyak itu berpengaruh. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salih, nah insya Allah kita juga akan jadi salih insya Allah. Karena ada istilahnya itu. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka kita juga akan wangi gitu kan. Tapi kalau kita berteman dengan pemulung misalnya, maka kita juga akan bau sampah. Gitu, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan karakter kita. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum dijelaskan, pilihlah teman yang membawa nilai positif bagi kita, begitu. Oke, berarti kecuali kalau memang karakter kita sudah kuat, kita bisa berteman dengan siapa saja. Tujuannya agar kita bisa menarik, mungkin ada teman-teman kita yang karakter tidak baik, bisa kita perbaiki. Nah, itu boleh kalau karakter kita sudah kuat, itu boleh. Sudah kuat ya. Berarti istilahnya teman adalah cerminan kita juga ya. Almar'u ala dini akhi. Nah, jadi seseorang itu bisa dinilai seseorang itu bisa dinilai dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia bergaul. Dan bagi mereka yang sudah kuat imannya, sudah bagus karakternya, mungkin pendidikannya sudah tinggi, juga dikatakan sudah matang lah ya. Ini mungkin boleh ya untuk berteman dengan siapa saja, untuk tentunya mengajak mereka menjadi kita lebih baik. Nah, Tengku mungkin sebelum juga kita tutup nih, bagaimana jika ada anak yang sudah di lingkungan itu tidak baik, keluarganya juga tidak baik. Nah, ini bagaimana nih kira-kira sedikit nih solusinya untuk hal ini saja? Jadi kembali lagi kepada perkara tadi ya. Segala sesuatu yang terjadi sudah tertulis dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita juga tidak boleh berpasrah pada keadaan. Nah, kalau memang ada seandainya ada seorang anak yang memang dia broken home, kemudian lingkungannya tidak baik, pendidikannya tidak baik, sehingga dia memiliki karakter yang tidak baik, untuk si anak ini tanggung jawab siapa? Siapa yang bertanggung jawab untuk dia? Benar. Yang pertama sekali itu tetap orang tuanya dulu. Anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun ceritanya tetap orang tuanya. Orang tua. Anak ini adalah amanah. Ya. Anak ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Jadi tetap yang harus bertanggung jawab untuk si anak adalah orang tuanya dulu. Nah, jadi orang tuanya ini yang memang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Nah, Tengku Azhari, Masya Allah luar biasa hari ini. Mungkin memang jika kita bahas lebih panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, apa yang disampaikan semoga bermanfaat tadi setelah kita bincang panjang lebar. Terima kasih banyak hari ini Tengku Azhari telah berhadir bersama kita. Nah, pemirsa, itulah kebersamaan kita pada hari ini bersama Tengku Azhari. Semoga apa yang disampaikan sangat berguna bagi kita bersama. Dan tentunya saya Hampun Aidil beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri.
Dan saksikan terus program Nuansa Iman yang hadir setiap hari mulai pukul 11 sampai pukul 12 ya nanti. Sampai jumpa di Nuansa Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.